Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Yulianto dari Prodi Olahraga Angkatan 2018 akan menjelaskan mengenai cedera hamstring. Di mana pada setiap kegiatan olahraga dapat kita menyaksikan beberapa kejadian di mana seseorang itu berlari, baik itu pemain sepak bola, atletik, biasanya di lari sprint atau lompat galah atau lari dan basket, biasanya tiba-tiba atlet tersebut merasa kesakitan yang sangat sakit sekali di bagian paha bagian belakang. Itu biasanya mereka itu terkena cedera pada hamstring. Sebelumnya itu kita harus mengetahui apa hamstring itu. Hamstring itu adalah sebuah otot yang berada di bagian kaki. Biasanya terutama pada bagian paha bagian bawah atau bagian belakang ya, dimana berjalan di bawah pinggul ke arah lutut. Dimana fungsinya itu menggerakkan lutut. Pada lutut itu ada gerakan fleksi atau menekuk, sedangkan pada pinggul biasanya ke belakang itu ya untuk gerakannya. Hanya saja otot ini sangat rentan cedera ya, karena jika terjadi ada tekanan yang sangat kuat dan terjadi overtracking itu bisa menyebabkan cedera pada hamstring. Contohnya yaitu pada pemain bola. Contoh kita ambil ya, dimana pada saat menendang tiba-tiba terjadi cedera pada hamstringnya. Mekanismenya gimana? Mekanismenya itu dimana pada pemain bola pada saat menendang ada flow through dari kaki sehingga membuat otot robek. Dimana dari fungsi pergerakan saat kaki menendang diibaratkan itu ada gas di bagian paha atas itu ya. Saat kita tuh menendang ada gasnya, kemudian di bagian bawah kakinya itu bisa diibaratkan sebagai remnya. Sehingga pada saat terjadi pergerakan ke depan lurus, kemudian berfungsi sebagai rem. Dan kaki lurus pada saat menendang bola terjadi overtracking atau peregangan yang berlebihan, maka terjadi menyebabkan kerobekan pada otot jika diikuti dengan force atau tekanan yang kuat. Biasanya pada saat menendang itu cedera terjadi ketika kaki sudah turun, bukan di atas ya. Kaki habis menendang itu turun, tek, ya itu langsung biasanya kesakitan seorang atlet itu. Dan itu terjadinya bukan ketika saat menendang, itu dibedakan. Kemudian hamstring itu ada 4 otot ya. Yang pertama otot semi membranosis, yang kedua semi tendinosis, dan yang ketiga dan keempat itu ada bicep, di mana ada bicep di bagian panjang dan ada bagian pendek. Dimana yang paling sering terjadi yaitu pada semi tendinosus, yaitu di bawah pinggul sampai, karena otot paling panjang ya, di atas di bawah pinggul sampai dalam kaki, sehingga sering terjadi cedera pada semi tendinosus tersebut. Kemudian cedera hamstring itu ada 4 grade. Yang pertama yaitu sedikit ketarik, nanti ada grade pertama. Yang kedua yaitu di mana ada kerobekan mini. Kemudian yang ketiga ada mini tear, yaitu otot tidak putus. Kemudian yang terakhir adalah otot putus total. Bisa kita ambil contoh ketika terjadi pada pemain sepak bola itu biasanya seorang pelatih bisa mengistirahatkan istirahat seorang atletnya itu 8 minggu ataupun 4 bulan, itu masuk ke level grade 3. Cedera terjadi di antara otot hamstring ke dalam atau ke arah tendon, itu terjadi kerobekan. Kemudian bagaimana cara latihannya ketika kita terjadi cedera hamstring? Sebenarnya prosesnya agak panjang, tetapi bisa dikatakan kenapa? Karena adanya pergerakan otot yang menyebabkan atau dimana kita yang lakukan yaitu yang pertama pada pergerakan ototnya untuk latihannya, yaitu mengembalikan fungsinya. Yang tadi fungsinya dan melatih kakinya itu meluruskan kaki, kemudian ada menekuknya ke belakang. Kemudian nanti bisa latihannya dengan meloncat ke kanan atau ke kiri, itu untuk latihannya. Kemudian ada rehabilitasinya pada hamstring, yaitu yang pertama ada tahapannya. Tahap yang pertama yaitu tahapan yang sangat
penting, bisa dikatakan sebagai tahap yang krusial atau yang basicnya ya. Yang pertama yaitu tentu mengurangi rasa sakitnya tersebut, kemudian mencegah peradangan dan bisa mengembalikan fungsinya. Kita latihan untuk meluruskan, menekuk itu untuk bisa mengembalikan ataupun pada tahap yang pertama. Kemudian yang tahap kedua itu memberikan atau melatih kekuatan hamstring, yaitu dilakukan gerakan ringan, latihan ringan, mengembalikan fungsi refleksi tersebut. Ya, bisa terjadi di antara saraf dan otot. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu mulai mengarah ke spesifik ke cabang olahraga. Itu eksentriknya tadi otot bisa menekuk dengan enak. Ya, bisa gerakan refleks. Kemudian ada bisa dilatih dengan agility, itu kelincahan, bisa ke kanan, ke kiri, ataupun bisa plyometrik. Itu ya biasanya untuk tahap ketiga. Kemudian tahap keempat yaitu tahapan untuk memberikan yang benar-benar sudah enak gerakannya, atau tahap di mana pergerakan tidak ada kesalahan dan tidak ada goyang, biasanya di bagian keseimbangannya di sini ya. Kemudian antara kedua kaki ini bisa balance, jadi seimbang. Itu untuk tahapan cara rehabilitasi. Itu mungkin beberapa penjelasan dari saya untuk cedera hamstring, pada mana intinya yaitu terjadi cedera hamstring itu adanya tekanan yang sangat kuat akibat dari overtracking, terjadinya pada otot di bagian bawah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.